Saudara-saudari, damai besertamu. Dan besertamu juga. Sekarang, kita berada di masa penghujung akhir zaman. Benar sekali. Berbagai nubuat tentang kedatangan Tuhan sudah digenapkan. Benar. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Saat ini, di seluruh dunia, hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang bersaksi kepada seluruh manusia. Tuhan Yesus telah kembali dalam rupa manusia Benar. dan merupakan inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Itu benar-benar akhirnya Tuhan sudah datang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengungkapkan kebenaran bagi seluruh manusia dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Amin. Itu benar. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, firman menampakkan diri dalam rupa manusia sudah diterbitkan di internet. Bisa dicari dan diselidiki di seluruh dunia oleh semua manusia. Benar sekali. Inilah Injil turunnya kerajaan surga. Amin. Yang sudah menyebar luas ke seluruh daratan Tiongkok. Ini fakta yang tidak bisa disangkal. Amin. Benar juga ya. Dikatakan itu benar. Puji Tuhan. Belakangan ini, Pencerahan di sini. kita menikmati beberapa persekutuan dari pengkhotbah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, aku dapat mengatakan dengan pasti, Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan Yesus. Amin. Harapan yang sudah lama kita nantikan akhirnya menjadi nyata. Tuhan Yesus sudah kembali. Tuhan sudah kembali. Apa itu benar? Mustahil. Luar biasa. Di usiaku ini, tidak kusangka aku bisa melihat kedatangan Tuhan kembali. Tuhan sudah kembali. Tapi kenapa kita belum diangkat? Saudari-saudari, orang mengatakan Tuhan ada di sini dan ada di sana. Tapi kita tidak boleh percaya. Waspadalah terhadap para Kristus palsu dan nabi palsu. Kita harus hati-hati. Pendeta Yang, kau bilang Tuhan Yesus sudah datang kembali. Lalu di manakah dia? Kemana kita pergi untuk melihat Tuhan? Itu benar. Syukur kepada Tuhan, kita semua merindukan kedatangan Tuhan kembali. Siapapun yang ingin memandang Tuhan dan melihat penampakannya, pertama-tama harus mendengarkan suara Tuhan. Iya, benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan dari pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Inilah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di akhir zaman. Amin. Itu. Banyak orang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengarkan suara Tuhan. Mereka dibawa ke hadapan Tuhan dan menghadiri pesta nikah anak domba. Ini sungguh berkat yang luar biasa. Sungguh berkat luar biasa. Benar. Iya, benar. Betul. Namun saudara-saudari, masih banyak yang belum mampu untuk memahami suara Tuhan. Hari ini, kami mengundang Saudari Siang dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini Saudari Siang. Halo semuanya. Halo. Saudari Chen, Halo, saudara-saudari. Saudari Li. Syukur kepada Tuhan. Kami mengundang mereka untuk bersekutu tentang cara mengenali suara Tuhan. Jadi, kita akan tahu cara memastikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bagaimana pendapat kalian? Baik. Mengenali suara Tuhan. Saudara-saudari, seluruh firman dalam Alkitab adalah suara Tuhan. Bagaimana pendapat kalian? Apanya yang perlu dipahami? Benar. Kenapa dia begitu ya? Saudari Zu, pendapatmu itu keliru. Alkitab hanya menubuatkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan saat dia datang kembali. Namun Tuhan Yesus tidak mencatat itu. Benar, tidak ada catatannya dalam Alkitab. Dalam kitab Wahyu dinubuatkan bahwa barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Amin. Amin. Saudari Zu, apa kau sudah melupakan firman ini? Apa kau sungguh tidak percaya Tuhan ini akan berfirman saat dia datang kembali? Benar sekali. Iya benar. Mereka yang cerdas harus mendengarkan cara mengenali suara Tuhan agar tidak melewatkan kedatangan Tuhan kembali. Iya, kita sebaiknya mendengarkan. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan saja. Saudara-saudari, pertanyaan yang baru saja kalian ajukan adalah yang terpenting. Benar. Iya benar.
untuk menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan melihat penampakan Tuhan. Kita harus tahu cara mengenali suara Tuhan. Iya, itu benar. Faktanya, mengenali suara Tuhan berarti mengenali firman dan perkataan Tuhan, serta mengenali ciri-ciri firman Sang Pencipta. Tanpa memandang apakah itu firman Tuhan yang mengambil rupa manusia atau perkataan roh Tuhan. Semuanya adalah firman yang disampaikan Tuhan kepada manusia dari tempat tinggi. Begitulah nada dan ciri-ciri firman Tuhan. Iya, benar sekali. Disinilah otoritas dan identitas Tuhan diwujudkan dengan jelas. Ini merupakan sarana unik yang digunakan Sang Pencipta untuk berbicara. Iya, benar. Iya, benar. Aku setuju, masuk akal. Perkataan Tuhan setiap kali Dia mengambil rupa manusia sungguh mencakup banyak hal. Ini terutama berhubungan dengan tuntutan dan nasihat Tuhan kepada manusia. Firman ketentuan administratif dan perintah Tuhan. Firman penghakiman dan hajarannya serta penyingkapannya atas manusia yang rusak. Demikian juga terdapat firman nubuat dan janji-janji Tuhan kepada umat manusia. Firman ini seluruhnya merupakan ungkapan jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ini merupakan wahyu tentang hakikat kehidupan Tuhan. Ini mewakili watak Tuhan dan kepunyaan Tuhan serta siapa Dia. Amin. Maka, kita dapat melihat dari firman yang diungkapkan Tuhan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, serta memiliki otoritas dan kuasa. Amin. Maka, jika kalian ingin memastikan apakah firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa itu suara Tuhan, kalian bisa mengamati firman Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian bisa membandingkan dan melihat apakah keduanya firman yang diungkapkan oleh roh yang sama, dan apakah keduanya pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang sama. Jika sumbernya sama, ini membuktikan firman Tuhan yang Maha Kuasa merupakan perkataan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa merupakan penampakan Tuhan. Aku setuju. Ada jalan dan begitu. Iya, benar sekali. Mari kita amati firman yang disampaikan oleh Yahweh di zaman hukum Taurat dan firman Yesus di zaman kasih karunia. Keduanya adalah ungkapan langsung Roh Kudus dan pekerjaan dari Tuhan yang sama. Inilah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah penampakan Yahweh, penampakan Sang Pencipta. Amin. Semua yang sudah membaca Alkitab tahu bahwa dalam firman yang diungkapkan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia terkandung firman nasihat, firman tuntutan Tuhan atas manusia, dan firman yang menyinggung ketentuan administratif Tuhan. Begitu juga firman berbagai nubuat dan janji, dan sebagainya. Ini merupakan satu tahapan pekerjaan lengkap yang dijalankan Tuhan di zaman kasih karunia. Amin. Iya, benar sekali. Iya, domba-domba Tuhan mendengarkan suaranya. Saudara-saudari, mengenai cara untuk mengenali suara Tuhan secara khusus, semua akan menjadi jelas jika kita mencermati firman Tuhan Yesus. Pertama-tama, kita akan membahas tuntutan dan nasihat Yesus bagi manusia. Baik. Contohnya, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap pikiranmu. Inilah perintah pertama dan yang terutama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Pada dua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan, "Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Amin. Diberkatilah engkau ketika manusia mencerca dan menganiaya engkau, dan menuduhkan banyak perkataan salah kepadamu, karena Aku. Bersukacitalah dan berlimpah kegembiraan, karena besarlah upahmu di sorga." Amin. Saudara-saudari, selanjutnya kita lihat yang Tuhan Yesus katakan tentang ketentuan administratif. Bagus. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, semua jenis dan dosa hujat kepada manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan barang siapa yang berkata-kata melawan anak manusia, ia akan diampuni.
Tetapi jika ia berkata-kata melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, tidak di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang. Selain itu, dalam Matius 5 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang marah dengan saudaranya tanpa sebab akan berada dalam bahaya penghakiman. Dan siapa yang menyumpahi saudaranya, pantas dihadapkan ke mahkamah agama. Tetapi siapa yang berkata kamu bodoh akan berada dalam bahaya api neraka." Amin. Di samping firman ketentuan administratif ini, ada juga firman Tuhan Yesus yang menghakimi dan menyingkapkan kaum Farisi. Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Iya, benar. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Sebab engkau melintasi lautan dan daratan untuk mempertobatkan seseorang menjadi pengikutmu. Tapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu." Saudara-saudari, Tuhan Yesus juga menyampaikan berbagai nubuat dan janji kepada manusia. Mari kita baca bersama. Baik. Mari buka Yohanes 14 ayat 2-3. Tuhan Yesus berfirman, Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Amin. Selain itu, dalam Yohanes 12 ayat 47-48, Tuhan Yesus juga mengatakan, Jikalau seseorang mendengar perkataanku namun tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. begitu juga dalam Wahyu 21 ayat 3-4. Lihatlah, bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Amin. Iya, firman Tuhan begitu berbeda ya dari perkataan manusia. Penuh kuasa. Iya, benar. Saudara-saudari, dari berbagai kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia, kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah penampakan Sang Juru Selamat. Amin. Dan firman Tuhan Yesus merupakan perkataan Tuhan kepada seluruh manusia. Amin. Dia secara langsung mengungkapkan watak Tuhan dan kehendaknya bagi manusia untuk memimpin, memelihara, dan secara pribadi menebus manusia. Ini mewakili identitas dan otoritas Tuhan sendiri dengan sempurna. Amin. Membacanya membuat kita merasa firman ini merupakan kebenaran serta memiliki otoritas dan kuasa. Firman ini merupakan suara Tuhan. Inilah perkataan Tuhan kepada manusia. Amin. Kebenarannya. Di akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Dia telah membuka zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Berdasarkan pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan tahap pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dan mengungkapkan segala kebenaran untuk penyucian dan keselamatan umat manusia. Firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa syarat muatan dan sepenuhnya menyeluruh. Seperti yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dikatakan bahwa ini adalah
pertama kalinya sejak penciptaan, Tuhan berbicara kepada seluruh manusia. Tuhan sebelumnya tidak pernah berbicara kepada manusia ciptaannya dengan begitu mendetail dan sistematis. Tentu saja, ini juga pertama kalinya Dia berbicara begitu banyak dan begitu panjang kepada seluruh manusia. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Terlebih lagi, perkataan-perkataan ini adalah tulisan pertama yang diungkapkan Tuhan di antara manusia, di mana Dia mengekspos, membimbing, menghakimi, dan berbicara dari hati ke hati dengan manusia. Serta perkataan-perkataan pertama di mana Tuhan mengizinkan manusia mengetahui jejak langkahnya, tempatnya berdiam, watak Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan siapa Dia, pikiran Tuhan dan kepeduliannya terhadap manusia. Bisa dikatakan, inilah perkataan-perkataan pertama yang Tuhan ucapkan kepada manusia dari surga tingkat ketiga sejak penciptaan. Dan ini pertama kalinya Tuhan menggunakan identitas yang melekat padanya untuk menyatakan dan mengungkapkan suara hatinya kepada manusia dengan banyak kata. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak firman kepada Kita kita. harus mendengarkannya dengan teliti. Saudara-saudari, sekarang adalah akhir zaman dan firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa begitu luas dan kaya tiada banding. Di dalamnya terkandung penghakiman penyikapan manusia dan ketentuan administratif dan perintah zaman kerajaan. Ada juga nasihat, tuntutan, dan janji Tuhan kepada manusia, nubuat, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita membaca beberapa ayat mengenai nasihat dan tuntutan Tuhan atas manusia dan juga pekerjaannya. Bagaimana pendapat kalian? Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Hari ini, mereka yang mengasihiku dengan tulus, orang-orang seperti itulah yang diberkati. Berbahagialah mereka yang tunduk kepadaku, mereka akan tinggal di dalam kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengenalku, mereka akan memegang kekuasaan dalam kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mencariku, mereka akan lepas dari ikatan iblis dan menikmati berkat dalamku. Diberkatilah mereka yang mampu meninggalkan menyangkal dirinya, mereka akan menjadi milikku dan mewarisi harta kerajaanku. Mereka yang bersusah payah demi aku akan kuhargai. Mereka yang berkorban demi aku akan kurengku dengan sukacita. Mereka yang mempersembahkan korban kepadaku akan kuberi sukacita. Mereka yang menemukan sukacita dalam firmanku akan kuberkati. Mereka akan menjadi tiang yang menjadi penopang kerajaanku. Mereka akan mendapat banyak berkat di rumahku, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka." Amin. Suara Tuhan yang Maha Kuasa sangat akrab, seperti suara Tuhan Yesus. Kau baca yang berikutnya. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis di dalam diri manusia, terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, saat manusia telah ditebus, manusia hanya mengalami penebusan semata, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal. Namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak. Dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Amin. Iya, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Sungguh luar biasa. Bagaimana jika aku yang membaca? Baiklah. Benar, luar biasa. Hebat. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, manusia berkembang selama puluhan ribu tahun dalam sejarahnya untuk bisa menjadi manusia seperti sekarang ini. Namun, manusia sejati ciptaanku telah lama mengalami kemerosotan.
Mereka telah berhenti menjadi manusia yang aku inginkan, sehingga kemanusiaan seperti yang tampak di mataku tidak lagi pantas disebut manusia. Mereka cenderung menjadi sampah manusia dalam cengkraman iblis. Bagai bangkai busuk berjalan yang berjiwa dan berbaju iblis. Manusia sedikit pun tidak mempercayai keberadaanku, dan mereka tidak menyambut kedatanganku. Manusia menanggapi permintaanku dengan enggan, menyetujuinya sementara waktu, dan mereka tidak dengan tulus berbagi suka dan duka bersamaku. Karena orang-orang memandangku sebagai sosok misterius, mereka dengan terpaksa berpura-pura tersenyum kepadaku, berusaha mengambil hati sosok yang berkuasa. Ini karena manusia tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaanku, terlebih apa kehendakku saat ini. Aku akan bersikap jujur kepada kalian. Apabila waktunya tiba, penderitaan setiap orang yang menyembahku akan lebih ringan daripada penderitaanmu. Tingkat imanmu kepadaku sesungguhnya tidak melebihi iman dari Ayub. Bahkan iman orang Farisi Yahudi melebihi imanmu. Dan dengan demikian, jika hari kiamat tiba, penderitaanmu akan lebih besar daripada penderitaan kaum Farisi ketika dicela Yesus. Daripada penderitaan 250 pemimpin yang melawan Musa. Dan daripada penderitaan Sodom yang terpanggang api kehancuran. Manusia kehilangan rasa takut akan Tuhan setelah dirusak iblis, dan kehilangan fungsi yang harus dimiliki ciptaan Tuhan, serta menjadi musuh yang tidak taat kepadanya. Manusia telah hidup di bawah kekuasaan iblis dan mengikuti perintahnya. Karenanya, Tuhan tidak dapat bekerja di tengah ciptaannya, apalagi memenangkan rasa takut dari ciptaannya. Manusia diciptakan Tuhan dan sepatutnya menyembah Tuhan. Tetapi mereka malah berpaling darinya dan menyembah iblis. Iblis menjadi idola di hati manusia. Oleh sebab itu, Tuhan kehilangan tempatnya di hati manusia, yang berarti dia kehilangan arti penciptaannya atas manusia. Jadi, untuk memulihkan arti penciptaannya itu, dia harus memulihkan gambar asli manusia dan membebaskan mereka dari watak rusaknya. Untuk merebut kembali manusia dari iblis, dia harus menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya dengan cara inilah, secara bertahap dia dapat memulihkan gambar dan fungsi asli manusia, dan akhirnya memulihkan kerajaannya. Keturunan mereka yang tidak taat juga akan menerima penghancuran dahsyat demi memungkinkan manusia menyembah Tuhan dan hidup di bumi dengan lebih baik. Karena Tuhan menciptakan manusia, Dia akan membuat mereka menyembahnya. Karena Dia ingin memulihkan fungsi asli manusia, Dia akan memulihkannya sepenuhnya tanpa kepura-puraan. Memulihkan otoritasnya berarti membuat manusia menyembah dan menaatinya. Ini artinya dia akan membuat manusia hidup karenanya dan membuat musuh-musuhnya lenyap karena otoritasnya. Yang artinya dia akan membuat setiap bagian dirinya bertahan di tengah manusia tanpa penolakan dari mereka. Amin. Kerajaan yang ingin dia bangun adalah kerajaannya sendiri. Manusia yang dia inginkan adalah mereka yang menyembahnya, yang sepenuhnya taat kepadanya dan memiliki kemuliaannya.
Jika tidak menyelamatkan manusia yang rusak, makna penciptaannya atas manusia akan sia-sia belaka. Dia tidak akan memiliki otoritas lagi atas manusia, dan kerajaannya tidak akan mampu bertahan di bumi. Jika tidak menghancurkan musuh-musuh yang tidak taat kepadanya, dia tidak akan sanggup meraih kemuliaannya sepenuhnya, ataupun membangun kerajaannya di bumi. Inilah lambang dari penyelesaian pekerjaannya, serta lambang tergenapinya pencapaian besarnya, untuk menghancurkan manusia yang tidak taat kepadanya dan membawa mereka yang telah dibuat sempurna ke dalam ketenangan. Amin. Amin. Itu benar. Itu benar. Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Engkau hanya tahu Yesus akan turun ke bumi pada akhir zaman. Tetapi bagaimana tepatnya dia akan turun? Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih berada dalam diri manusia lama, memang benar engkau diselamatkan Yesus dan tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi bukan berarti engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin kau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Engkau mesti sangat beruntung. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau baru ditebus tetapi belum diubahkan. Supaya engkau berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus langsung mengubah dan membersihkan engkau. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan yang baik, sebab engkau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, engkau, seorang pendosa yang baru ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Benar. Iya, benar. Itu benar. Luar biasa. Benar. Sekali. Betul. Saudari Chow, maukah kau membaca selanjutnya? Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Engkau harus tahu orang-orang semacam apa yang aku inginkan. Orang yang najis tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang najis tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah banyak melakukan pekerjaan selama bertahun-tahun, pada akhirnya jika engkau masih tetap kotor dan menyedihkan, menurut hukum surga, engkau tidak diperbolehkan masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini, aku tidak akan memberi jalan masuk yang mudah bagi para penjilat untuk mendapatkan perkenananku. Inilah peraturan surga dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Engkau harus mencari kehidupan. Saat ini orang-orang yang disempurnakan adalah orang yang sejenis dengan Petrus. Mereka mengusahakan perubahan pada wataknya sendiri dan bersedia menjadi saksi bagi Tuhan, serta melaksanakan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan. Hanya orang-orang seperti inilah yang akan disempurnakan. Jika engkau hanya mencari upah dan tidak mengusahakan perubahan watak hidupmu sendiri, semua upayamu akan sia-sia. Inilah kebenaran yang tidak dapat diubah. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan sikap kita manusia terhadap Tuhan dengan sangat jelas dan tepat. Hanya Tuhan yang mampu melihat kedalaman hati kita, serta kondisi kebejatan kita yang sesungguhnya. Iya. Hanya Tuhan yang dapat mengatakan dengan jelas tentang pekerjaan dan kehendaknya bagi manusia. Iya. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui siapa yang boleh memasuki kerajaan Tuhan dan siapa yang akan dilenyapkan. Iya.